teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Masih tetap biasa, mari berbincang dengan saya. Baik, topik pembicaraan kali ini adalah apabila Anda menikah dengan bule, jujurlah kepada teman dan juga kepada orang tua di kampung. Iya. Nah, ini ada teman ini, ya, ada teman ini. Nggak teman sih, tapi ya dengar-dengar gitulah. Tetapi memang benar juga karena orang yang nanya ini kepada saya. Nah, menikah dengan orang Barat haruslah kita jujur, ya. Maksudnya kejujuranmu mengenai suamimu, ya. Satu, tentang pekerjaannya. Jangan pernah mengatakan yang tidak-tidak kepada orang tua atau kepada teman. Kalau misalnya Anda ditanya, apa pekerjaan suamimu? Nah, yang sebetulnya pekerjaannya hanyalah biasa-biasa saja, atau bekerja di kantor biasa, atau bekerja di pabrik, ya, atau bekerja di tanaman. Itu di sini tanaman itu perusahaan itu seperti petani, ya, itu termasuk juga perusahaan yang besar seperti petani gandum, ya, atau apel. Biasanya di sini besar-besar itu. Itulah benar-benar petani di sini besar, atau paprika atau timun, ya. Jadi biasa-biasa saja, atau bunga. Banyak pekerjaan di sini yang bagi kita cuma biasa-biasa saja, tapi di sini itu sudah termasuk perusahaan besar, seperti perusahaan bunga, jadi buah-buahan juga. Jadi jangan merasa rendah kalau suamimu bekerja di buah, ya, atau di sayur-sayuran. Jangan merasa rendah sehingga kamu berbohong kepada teman atau kepada orang tua. Pekerjaan suamimu kamu naikkan, pekerjaan suamimu, kamu bohong dengan pekerjaan suamimu karena kamu merasa rendah pekerjaan suamimu itu di matamu sendiri. Pekerjaan suamimu itu biasa dan rendah sehingga kamu berbohong kepada temanmu, ya, yang sebenarnya pekerjaannya cuma, ya, bekerja di perusahaan buah-buahan. Nah, kamu bilang insinyur. Nah, ini salah satu yang sangat tidak baik sifat kita yang menikah dengan orang Barat, ya, mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang tua juga, kepada teman-teman. Nah, yang paling parah kepada orang tua. Kalau kamu jujur, pekerjaan suami saya hanya lebih. Nah, soalnya orang tua kita, bukan hanya orang tua kita, orang awam di Indonesia, kalau kita sudah menikah dengan orang Barat, harapan mereka itu tinggi dan kita harus membantu. Harus memberikan bantuan, memberikan terutama uang. Ya, benar. Kita tidak salah. Kita sebagai anak, kita berkewajiban untuk membantu orang tua. Nah, tetapi kalau kita tidak jujur, harapan mereka pun akan tinggi. Kalau kita mengatakan suami kita insinyur padahal sebetulnya adalah bekerja di tempat buah-buahan, nah, harapan mereka akan lebih tinggi. Harapan bantuan kepada mereka akan lebih tinggi dari apa yang sebenarnya. Nah, yang sakit kita, ingin kita memenuhi itu tetapi tidak sanggup. Karena tidak kejujuran kita. Kalau kita bilang, Bapak, Mama, suami saya pekerjaannya hanya di tempat buah-buahan. Gajinya sangat biasa saja. Mohon Mama dan Bapak atau adik-adik sekalian mengerti bahwa kami itu tidaklah sanggup sering-sering membantu atau mengirimkan uang kepada kalian di kampung. Tetapi kalau kamu berbohong, kamu mengatakan suamimu insinyur, suamimu pilot,
Ya, mereka pun, masa nggak bisa? Kan pilot, kan insinyur, kan gajinya banyak. Benar. Benar, insinyur dan pilot gajinya banyak. Tetapi kamu yang berbohong. Kamu membohongi dirimu sendiri supaya kelihatan hebat. Kamu mengatakan bahwa suamimu insinyur dan pilot, padahal cuma bekerja di ladang. Itu kesalahan kamu sendiri. Nah, terkadang kamu tidak sanggup memenuhi kesalahanmu sendiri. Tidak sanggup memenuhi permintaan orang tua karena kesalahanmu sendiri. Nah, di sini kamu harus bijak. Jujur saja. Karena tidak semua apa yang menikah dengan orang barat itu harus kaya, bukan. Itu tidak semua, sama juga seperti di Indonesia, ada yang miskin, ada yang kaya. Ya, jujurlah kepada orang tua supaya mereka mengerti, berikan semampumu. Jangan sampai problema dalam rumah tanggamu karena memberi kepada orang tua di kampung. Itu tidak salah. Kewajiban kita itu membantu orang tua, tetapi harus dengan dasar-dasar yang ada. Kalau kamu mampu, silakan. Kalau tidak mampu, jangan sampai rumah tanggamu berantakan gara-gara memberi perhatian kepada orang tua. Berikan sedaya mampumu. Ya, jangan manjakan. Ya, saudara-saudara jangan dimanjakan supaya dia mencari buat dirinya sendiri. Beri sedaya mampumu. Nah, ini kadang orang tua salah mengerti. Ya, udah menikah sama orang barat, masa nggak bisa? Tetapi ada juga orang tua yang sangat pengertian. Yang penting hidup anakku baik-baik, saya tidak perlu dibantu. Kalau tidak memang benar-benar harus dibantu banget, jangan manjakan. Kalau memang sudah kepepet banget atau sakit atau bagaimana, nah baru. Nah, itu semua tergantung keadaan Anda. Kalau Anda memang mampu memberikan, silakan. Kalau itu oke-oke aja dengan ekonomimu, silakan. Nah, karena sudah saya lihat sendiri, ada itu rumah tangga yang kurang bagus jadinya, perceraian yang terjadi karena terlalu memperhatikan keluarga di kampung. Ini kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Sudah kamu berikan sedaya mampumu, sudah kau bantu saudara-saudara di kampung. Nah, pikirkanlah dirimu sendiri dan pikirkan rumah tanggamu. Benar, kita wajib seperti yang saya bilang tadi, kita wajib membantu orang tua, membantu saudara, tetapi sedaya mampumu. Jangan sampai kamu mengalami kesulitan karena terlalu memperhatikan keluarga. Jangan berikan uang kepada keluarga, berikan dia jalan untuk mencari uang. Ya. Kalau kamu hanya memberikan uang itu akan habis. Ya, tetapi berikanlah. Kalau dia mengatakan saya mau membuat usaha kecil-kecilan begini, nah itu yang perlu dibantu. Ya, supaya dia menghasilkan uangnya sendiri dari uangmu itu. Kalau hanya kamu, ini ada uang. Ada apa-apa, ini uang. Jadi mereka manja. Dari sana nanti datang kok. Ku bilang begini, dikasih kok. Jadi manja. Jadi nggak dicari lagi untuk dirinya sendiri. Nanti ku bilang begini sama adekku di Belanda atau di mana di Amerika. Ku bilang begini, dikasih kok. Jadi nggak usah kerja. Nah, jadi itu sifat yang harus dibuang. Ya. Bukan berarti kamu tidak sayang dengan keluarga kalau kamu memberikan didikan untuk membiasakan dirinya mencari nafkah sendiri. Karena banyak memberikan pengharapan, jadi mereka sudahlah nggak apa-apa kok. Nanti ini uang datang dari sana.
Itu namanya memanjakan dengan jalan yang tidak benar. Nah, jadi susah memang, sangat susah. Jadi jujur aja kepada keluarga. Saya tidak mampu. Nah, pada suatu saat nanti ada masanya kamu memberikan yang terbaik. Nah, kalau memang mereka kepepet banget, ya tentu sebagai keluarga pasti tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau hanya butuh-butuh dikit-dikit aja udahlah, nggak usah dikasihani. Biarkan mereka mencari untuk dirinya sendiri, jangan dimanjakan. Nah, sebab kita juga di Eropa ini atau yang kita yang menikah dengan orang luar, kita juga harus bekerja keras. Anda pasti tahu itu bagaimana bekerja keras. Saya sendiri tidak pernah kerja, ya. Tetapi saya tahu, saya lihat bagaimana pekerjaan itu. Ada pekerja di tempat kami, saya tahu itu bagaimana cara dia bekerja dulu. Kalau dia tidak bekerja, kadang muka marah, sudah tahu dia. Ya. Jadi kita tahu bagaimana kerasnya mencari uang itu. Di mana-mana di dunia ini harus bekerja keras untuk mencari uang. Jadi jangan kita manjakan saudara kita itu. Itu jalan keliru yang kita berikan kepada mereka. Jangan dimanjakan. Berikan jalan untuk mencari uang. Berikan uang untuk mencari uang. Jangan memberikan uang untuk dihabiskan. Itu yang salah kadang. Tapi memang kalau Anda mampu memanjakan saudara, silakan. Tetapi ini adalah sebuah yang saya lihat jadi agak kurang baik dalam rumah tangga karena terlalu memperhatikan keluarga sendiri. Ya, berikan yang terbaik dengan keluarga dan berikan juga yang terbaik untuk dirimu sendiri. Pikirkan yang terbaik untuk dirimu sendiri, rumah tanggamu, dan suamimu. Jangan dia membencimu karena terlalu mengasihi keluarga. Karena mereka itu bukan bodoh. Dia tahu pemberianmu untuk apa. Kalau pemberianmu membuahkan yang baik, mereka juga senang. Kalau pemberianmu dihabiskan saja minum-minum di kedai, orang barat itu bukan bodoh. Mereka tidak bilang apa-apa tetapi diperhatikan. Ya. Jadi kalau memang ini hanya prinsip yang saya lihat, ya, prinsip saya kepada apa yang saya lihat. Kalau memang Anda mampu memanjakan saudara, silakan. Tetapi ini untuk al-himin, ini untuk kebiasaan-kebiasaan biasa gitu sama orang-orang yang biasa, yang tidak mampu, ya, yang biasa-biasa aja hidupnya begitu. Baiklah teman-teman, perhatikan apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, untuk saudaramu di kampung, dan untuk rumah tanggamu. Saya Melita Sidaputar, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Ciao, ciao. Horas Jalagabe, bye-bye.